مرحبا يا الشاطئين العزيز، مرحبا يا الشوقين قلب الأمل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Syodikinal Aziz. Selamat datang wahai sahabat yang dirahmati Allah. Yang sudah like dan subscribe saya ucapkan terima kasih, dan saya doakan semoga masuk surga. Sebelum menyimak kisah lengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Sekar, seorang TKW muda asal Indonesia yang taat beribadah, memulai harinya dengan bangun subuh untuk melaksanakan sholat fajar sebelum pergi bekerja di sebuah rumah mewah di Riyadh, Arab Saudi. Setiap pagi, ia menyiapkan sarapan untuk majikannya sambil membaca ayat-ayat Al-Quran, memastikan setiap langkahnya dipenuhi dengan keikhlasan dan ketundukan kepada Allah. Di tengah kesibukan rumah tangga, Sekar selalu menyempatkan diri untuk mendirikan sholat zuhur dan asyar di ruang khusus yang telah disediakan oleh majikannya, menunjukkan keteladanan dalam ibadah. Sekar, terima kasih atas kerja kerasmu hari ini, ujar majikannya, yang selalu menghargai dedikasi dan kejujuran yang ditunjukkan oleh pekerjaannya. Namun, di balik senyuman dan pujian itu, ada perasaan iri yang mulai tumbuh di hati asisten rumah tangga lain, Fatimah, yang merasa terpinggirkan oleh keberhasilan Sekar. Fatimah mulai menyusun rencana licik untuk menjatuhkan Sekar, dengan memanfaatkan ketidaktahuan majikan tentang dinamika internal rumah tangga tersebut. Suatu hari, saat Sekar sedang membersihkan ruang tamu, Fatimah dengan licik mencuri perhiasan mahal milik majikan dan dengan cerdik menempatkannya di tangan Sekar. Ketika perhiasan itu ditemukan hilang, tuduhan langsung diarahkan kepada Sekar karena ia adalah satu-satunya yang terlihat terakhir di ruangan tersebut. "Sekar, kau mencuri perhiasan ini?" tanya majikan dengan nada marah, sementara Sekar tetap tenang dan membela diri dengan sungguh-sungguh. "Insya Allah, saya tidak bersalah. Saya selalu jujur dan tidak akan pernah melakukan hal seperti itu," jawab Sekar dengan suara lembut namun penuh keyakinan. Meskipun Sekar telah bersumpah tidak bersalah, bukti-bukti palsu yang disusun oleh Fatimah membuatnya tidak memiliki pembelaan yang kuat di mata majikan. "Kami harus segera melaporkan ini ke pihak berwenang," kata Fatimah sambil tersenyum licik, memastikan bahwa fitnahnya akan berjalan dengan lancar. Sekar dibawa ke kantor polisi setempat, di mana ia ditangkap tanpa diberikan kesempatan untuk menjelaskan kebenarannya. Di dalam tahanan, Sekar tetap tenang dan terus melaksanakan sholat 5 waktu, berharap Allah akan membimbingnya melalui cobaan ini. "Ya Allah, berikanlah kekuatan dan keadilan untukku di saat-saat sulit ini," doa Sekar terdengar lirih di tengah keheningan penjara. Para petugas penjara yang melihat ketenangan dan keteguhan hati Sekar, mulai merasa ragu dengan tuduhan yang dikenakan padanya. Namun, bukti yang telah disusun dengan cermat oleh Fatimah membuat pihak berwenang sulit untuk melihat kebenaran di balik penampakan Sekar. "Kita harus menindak tegas siapapun yang mencoba mencemarkan nama baik pekerja migran seperti dia," ujar salah satu petugas dengan sikap tegas. Sekar terus berdoa dan membaca Al-Quran, memperkuat imannya bahwa Allah akan membimbingnya keluar dari ujian ini. Di luar penjara, keluarga Sekar dan teman-temannya mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan kasus ini dan memutuskan untuk mencari bantuan. Hari-hari di penjara berlalu dengan lambat bagi Sekar. Namun ia tetap konsisten dalam menjalankan ibadahnya, selalu melaksanakan sholat tepat waktu meski dalam kondisi tertekan. "Kamu kuat, Sekar, tetaplah berpegang pada imanmu," kata seorang tahanan lain yang mulai mengenal keteguhan hati Sekar. Pihak berwenang mulai mengumpulkan saksi-saksi tambahan untuk memperkuat kasus terhadap Sekar, tanpa memberikan kesempatan baginya untuk membela diri. "Kita tidak bisa membiarkan dia keluar dari sini sebelum kita mendapatkan keputusan yang pasti," ujar salah satu pejabat dengan nada yang keras. Sekar merasa semakin terpojok, namun ia tidak pernah kehilangan harapan bahwa Allah akan membantunya. Di tengah malam, Sekar terbangun dari tidurnya dan melanjutkan sholat malamnya, mencari ketenangan dalam ibadah. "Insya Allah, keadilan akan datang kepada saya," bisik Sekar sambil menundukkan kepalanya dalam doa. Di luar penjara,
keluarga Sekar mulai menghubungi Kedutaan Besar Indonesia untuk meminta bantuan dan intervensi. Kami tidak bisa membiarkan Sekar dihukum tanpa proses yang adil, ujar salah satu anggota keluarga dengan penuh kekhawatiran. Sementara itu, di dalam penjara, Sekar terus menjalani hari-harinya dengan penuh kesabaran dan ketabahan, mempercayakan segalanya kepada Allah. Hari persidangan tiba, dan Sekar dibawa ke ruang sidang yang dipenuhi oleh majikan, pengacara, dan para saksi yang telah disusun untuk menjatuhkannya. Sekar, kau dituduh mencuri perhiasan ini. Apakah kau mengaku bersalah? Tanya hakim dengan tatapan tajam. Insya Allah, saya tidak bersalah. Saya selalu menjaga kepercayaan yang diberikan kepada saya. Jawab Sekar dengan tenang, meski hati-hatinya bergetar. Saksi-saksi palsu mulai memberikan kesaksian mereka, menggambarkan Sekar sebagai orang yang curang dan tidak dapat dipercaya. Saya melihat Sekar berada di dekat tempat perhiasan itu hilang, ujar salah satu saksi dengan suara gemetar. Pengacara Sekar mencoba untuk mengungkap kelemahan dalam kesaksian para saksi, namun ia dihalangi untuk berbicara lebih jauh oleh hakim. Kami membutuhkan keadilan, dan Sekar harus bertanggung jawab atas tindakannya, kata majikan dengan nada marah. Meskipun tidak diberi kesempatan untuk membela diri, Sekar tetap berdiri tegak, mempercayakan hasilnya kepada Allah. Setelah beberapa jam persidangan, hakim akhirnya memberikan putusan yang mengejutkan semua orang. Berdasarkan bukti yang ada, Sekar dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati dengan guillotine, ujar hakim dengan tegas, meninggalkan ruangan sidang dalam keheningan yang mencekam. Hari eksekusi pun tiba, dan Sekar dibawa ke tempat eksekusi dengan kepala yang sudah dipersiapkan untuk guillotine. Ini adalah hari keadilan. Sekar, kau harus menerima hukumanmu, ujar Algojo dengan suara dingin, tanpa menunjukkan emosi apapun. Sekar tetap tenang, mengulurkan tangan kanannya untuk menyentuh kepala guillotine, sambil membaca doa penutupnya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan kuatkanlah imanku, bisiknya lirih sebelum eksekusi dimulai. Guillotine digerakkan dan mencoba untuk memenggal kepala Sekar, namun tiba-tiba alat tersebut berhenti dan kepala Sekar tetap utuh. Penonton yang hadir terkejut melihat kegagalan tersebut, dan bisikan-bisikan mulai terdengar di antara mereka. Mungkin Allah melindunginya, bisik salah seorang penonton dengan penuh kepercayaan. Namun, hakim yang tegas tidak mau menerima kegagalan tersebut dan memutuskan untuk mengulang eksekusi. Ini hanya kegagalan teknis, kami akan mencoba lagi, ujar hakim dengan nada marah, sementara Sekar tetap berdiri tanpa kepala namun tubuhnya tetap utuh. Sekar melangkah keluar dari tempat eksekusi, menimbulkan kegemparan di antara penonton yang mulai menyadari ada sesuatu yang aneh terjadi. Tidak puas dengan kegagalan pertama, hakim memerintahkan Algojo untuk menggunakan guillotine yang lebih tajam dan berat, memastikan tak ada kesalahan teknis lagi. Sekar, ini adalah kesempatan terakhirmu. Jangan mengulangi tindakan kriminal, peringatan keras yang disampaikan oleh Algojo kepada Sekar. Sekar hanya mengangguk dengan tenang, kembali membaca doa dalam hatinya sebelum eksekusi kedua dimulai. Guillotine kedua dijalankan dengan kekuatan penuh, tetapi sekali lagi, kepala Sekar tidak terputus dari tubuhnya. Penonton mulai terkejut dan kebingungan, sementara beberapa di antaranya mulai berbisik tentang keajaiban yang mereka saksikan. Ini pasti ilmu rawa rontek, ilmu untuk melindungi orang yang tak bersalah, bisik seorang penonton kepada temannya dengan mata yang penuh keheranan. Majikan Sekar semakin merasa tertekan dan mulai meragukan kebenaran tuduhan yang diajukan terhadap pekerjanya. Hakim, yang kini merasa terpojok, memutuskan untuk melaksanakan eksekusi ketiga dengan cara yang lebih dahsyat. Kami tidak bisa membiarkan Sekar hidup tanpa hukuman yang setimpal, ujar hakim dengan nada tegas, sementara Algojo menyiapkan alat yang lebih mematikan. Sekar, meski tanpa kepala, tetap berdiri tegak dan melanjutkan langkahnya, membuat semua orang yang hadir terdiam dalam keheningan yang mencekam. Mendengar tentang kegagalan eksekusi pertama dan kedua, Kedutaan Besar Indonesia segera mengirimkan diplomat untuk memantau perkembangan kasus Sekar. Kami di sini untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan dan hak-hak warga negara kami dihormati, ujar Duta Besar Indonesia dengan tegas saat bertemu dengan pihak berwenang setempat. Namun, pengadilan menolak segala bentuk intervensi,
mengklaim bahwa mereka telah menjalankan prosedur sesuai hukum setempat. Di tengah kebingungan, seorang ulama Indonesia yang dihormati di Arab Saudi mendengar tentang penderitaan Sekar dan memutuskan untuk turun tangan. Saya akan mencoba menjadi penengah dan mencari kebenaran di balik kasus ini, kata ulama tersebut kepada keluarganya sebelum berangkat ke tempat penahanan Sekar. Ulama tersebut bertemu dengan hakim dan pejabat terkait, namun permintaannya untuk menengahi kasus Sekar ditolak dengan keras. Kami tidak membutuhkan campur tangan dari luar. Ini adalah urusan hukum kami, jawab hakim dengan nada dingin. Sekar, yang tetap tanpa kepala, terus berjalan di antara kerumunan, menjadi simbol dari ketidakadilan yang sedang berlangsung. Kami percaya bahwa Allah akan membimbing kami melalui ujian ini, kata ulama tersebut kepada para pendukungnya, mencoba memberikan harapan. Meskipun upaya diplomatik dan spiritual telah dilakukan, hukuman ketiga tetap tidak dapat dihindari, menyiapkan panggung untuk peristiwa yang lebih dahsyat. Dengan ketegasan yang semakin tinggi, hakim memutuskan untuk menggunakan alat eksekusi yang lebih modern dan mematikan untuk hukuman ketiga Sekar. Algojo membawa senjata khusus yang dirancang untuk memastikan bahwa eksekusi kali ini tidak akan gagal. Sekar, inilah akhir dari perbuatanmu. Jangan mengulangi kesalahan ini, ujar Algojo dengan suara tegas sebelum melancarkan hukuman. Saat Algojo mengaktifkan senjata tersebut, ledakan besar terjadi, menghancurkan tubuh Sekar dan menyebabkan kehancuran di sekitar tempat eksekusi. Penonton yang hadir terkejut dan terluka oleh ledakan tersebut, sementara asap tebal memenuhi udara, menciptakan suasana chaos. Apa yang terjadi? Ini tidak bisa benar, teriak salah seorang penonton sambil mencoba mencari perlindungan dari reruntuhan. Kekacauan pun melanda tempat eksekusi, dengan orang-orang berlarian dan berteriak dalam kepanikan. Penonton yang selamat mulai marah dan menuntut agar para hakim menggelar pengadilan ulang untuk Sekar. Kami telah menyaksikan keajaiban ini, Sekar tidak bersalah, seru seorang wanita sambil memegang tangannya yang terluka. Suasana menjadi semakin kacau, dan Kedutaan Besar Indonesia segera dipanggil untuk menangani krisis yang terjadi. Di tengah kehancuran akibat ledakan, tubuh Sekar yang terluka namun masih utuh berdiri di tengah kerumunan, membaca ayat-ayat Al-Quran dengan suara yang tenang. Bismillahirrohmanirrohim, ucap Sekar dengan lantang, menarik perhatian semua orang yang hadir. Para penonton yang terluka dan bingung mulai merasakan ketenangan yang luar biasa, meski luka-luka masih terasa di tubuh mereka. Majikan Sekar, yang juga hadir di tempat eksekusi, merasa terpukul melihat kondisi pekerjanya yang sebenarnya tidak bersalah. Aku tahu Sekar tidak bersalah. Aku seharusnya mendukungmu dari awal, ujar majikan dengan air mata mengalir di wajahnya. Sekar, meski dalam keadaan parah, tetap tersenyum dan melanjutkan membaca Al-Quran, menunjukkan ketabahan dan keimanan yang mendalam. Para saksi dan penonton yang menyaksikan kejadian tersebut mulai menyadari bahwa ada kekuatan yang lebih besar di balik peristiwa ini. Ini pasti pertolongan dari Allah. Sekar adalah orang yang benar-benar tak bersalah, bisik salah seorang penonton sambil menatap Sekar dengan kagum. Majikan Sekar maju ke arah tubuhnya yang terluka dan mengakui bahwa ia salah menuduh Sekar, merasa sangat menyesal. Dengan tulus, majikan memohon maaf kepada Sekar dan keluarganya, menyadari bahwa fitnah yang dilontarkan telah membawa malapetaka bagi semua pihak. Di tengah kerusuhan dan kebingungan, salah satu asisten rumah tangga yang iri, Fatimah, akhirnya mengaku bahwa dia yang sebenarnya mencuri perhiasan tersebut. Saya merasa tertekan dan iri dengan Sekar, jadi saya menyusun bukti palsu untuk menjatuhkannya, ujar Fatimah dengan suara gemetar di depan publik. Pengakuan Fatimah menguak seluruh kebenaran di balik kasus Sekar, membuktikan bahwa tuduhan tersebut adalah hasil dari fitnah belaka. Hakim, yang kini menyadari kesalahan yang telah dibuat, segera membatalkan putusan hukuman mati terhadap Sekar. Berdasarkan pengakuan saksi, Sekar dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan segera, ujar hakim dengan nada menyesal. Sekar dibebaskan di tengah sorakan dan tepuk tangan dari para penonton yang menyadari kebenaran yang telah terungkap. Alhamdulillah, Allah telah menunjukkan bahwa saya tidak bersalah, ucap Sekar dengan penuh syukur sambil berdoa. Keluarga Sekar dan para pendukungnya merasa lega dan bersyukur atas keadilan yang akhirnya ditegakkan. Fatimah, yang mengaku bersalah,
ditangkap dan akan menghadapi hukuman sesuai hukum yang berlaku di Arab Saudi. Dengan pembebasan Sekar, keadilan telah menang dan kebenaran terungkap, membawa kedamaian bagi semua pihak yang terlibat. Raja Saudi yang mendengar tentang kegagalan pengadilan dan eksekusi yang tidak adil segera memanggil para hakim serta pejabat terkait untuk menjelaskan situasi tersebut. Kami harus memastikan bahwa sistem peradilan kami berjalan dengan adil dan benar. Kasus Sekar adalah pelajaran berharga bagi kita semua, ujar Raja dengan tegas kepada para pejabat. Para hakim dan pejabat yang terlibat dalam kasus Sekar diminta untuk memberikan laporan lengkap tentang proses yang telah berjalan. Kami mengakui bahwa telah terjadi kesalahan dalam penanganan kasus ini dan kami meminta maaf atas ketidakadilan yang terjadi, ujar salah satu hakim dengan rasa penyesalan yang mendalam. Raja Saudi memutuskan untuk memberikan kompensasi besar kepada Sekar sebagai bentuk pengakuan atas penderitaan yang telah dialaminya. Kita harus memperbaiki sistem ini agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali di masa depan, kata Raja sambil menandatangani perintah resmi. Kedutaan Besar Indonesia diberikan hak istimewa untuk bekerja sama dalam memastikan bahwa hak-hak pekerja migran dihormati dan dilindungi. Sekar dan keluarganya menerima kompensasi yang sangat besar, yang membantu mereka memulai kehidupan baru di Indonesia dengan lebih baik. Ini adalah awal dari perubahan yang lebih baik. Kita akan terus berjuang untuk keadilan dan hak asasi pekerja migran, ujar Sekar kepada para pendukungnya. Dengan tindakan Raja yang bijaksana, keadilan telah ditegakkan dan perubahan positif mulai terlihat di sistem peradilan Arab Saudi. Setelah pengakuan Fatimah, para saksi palsu dan algojo yang terlibat dalam kasus Sekar mulai mengalami nasib buruk sebagai bentuk azab Allah. Satu persatu, mereka menghadapi kecelakaan dan penyakit yang tidak dapat dijelaskan, membuat masyarakat semakin yakin akan keadilan ilahi. Ini adalah akibat dari perbuatan jahat kalian. Allah tidak akan membiarkan kalian lolos begitu saja, ujar seorang pendeta lokal kepada mereka yang bersalah. Hakim yang tidak adil dan telah menyetujui hukuman mati Sekar dipecat dari jabatannya dan menghadapi proses hukum atas tindakannya. Saya menyesal telah membiarkan ketidakadilan ini terjadi. Semoga Allah memberikan ampunan kepada saya, kata salah satu hakim yang terjerat dalam kasus ini. Para pejabat yang terlibat dalam konspirasi tersebut juga mengalami penurunan karir dan reputasi, membuat mereka hidup dalam rasa takut dan malu. Masyarakat mulai melihat bahwa azab Allah telah menyentuh setiap pihak yang terlibat dalam ketidakadilan terhadap Sekar. Kita harus belajar dari kejadian ini dan memastikan bahwa keadilan selalu ditegakkan, ujar Raja Saudi kepada rakyatnya dalam pidato resmi. Sistem peradilan mulai diperbaiki, dengan pelatihan ulang bagi hakim dan algojo untuk memastikan bahwa setiap kasus ditangani dengan adil dan transparan. Dengan azab yang menimpa para pelaku ketidakadilan, masyarakat Arab Saudi semakin yakin bahwa keadilan ilahi tidak akan pernah gagal. Setelah menjalani semua cobaan dan mendapatkan kompensasi, Sekar akhirnya dipersiapkan untuk kembali ke Indonesia dengan pengawalan khusus dari pemerintah. Kami bangga denganmu, Sekar. Kamu adalah pahlawan bagi semua pekerja migran, ujar salah satu pejabat Indonesia saat mengantar Sekar ke pesawat. Di bandara, Sekar disambut oleh keluarga dan teman-temannya yang telah menunggunya dengan penuh harap dan cinta. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa kembali ke rumah dengan selamat, ujar ibunya sambil memeluk Sekar erat. Pesawat lepas landas menuju Jakarta, dan Sekar memandang keluar jendela sambil mengucapkan doa syukur kepada Allah. Ya Allah, terima kasih atas segala pertolongan dan keadilan yang Engkau tunjukkan. Doa Sekar terdengar lirih di dalam kabin pesawat. Di tengah perjalanan, Sekar tetap tenang dan tenang, meyakini bahwa semua ini adalah ujian dari Allah yang menguatkan imannya. Kita telah melewati ini semua dengan keimanan dan kesabaran. Sekarang saatnya untuk memulai kehidupan baru, kata suaminya sambil menggenggam tangan Sekar. Pesawat akhirnya mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, disambut oleh sorakan meriah dari orang-orang yang telah mengikuti perjalanan Sekar. Dengan hati yang penuh syukur, Sekar melangkah keluar dari pesawat, siap untuk memulai babak baru dalam kehidupannya di tanah air. Kembali di Indonesia, Sekar menjadi simbol perjuangan bagi para TKW yang menghadapi ketidakadilan dan perlakuan buruk di luar negeri. Kita harus bersama-sama memperjuangkan hak-hak kita dan memastikan bahwa tidak ada lagi yang harus mengalami penderitaan seperti yang saya alami, ujar Sekar dalam salah satu seminar advokasi.
Dukungan yang diterimanya dari masyarakat membuat Sekar merasa lebih termotivasi untuk terus berjuang demi perubahan. Dia mendirikan sebuah lembaga amal yang fokus pada membantu keluarga TKW yang menjadi korban ketidakadilan, menyediakan bantuan hukum dan psikologis. Setiap orang berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan, tidak peduli di mana mereka bekerja, tegas Sekar dalam pidatonya. Lembaga yang didirikannya bekerja sama dengan pemerintah dan organisasi internasional untuk memperbaiki regulasi yang melindungi pekerja migran. Sekar juga aktif berbicara di berbagai forum dan acara, membagikan pengalamannya sebagai inspirasi bagi banyak orang. Dengan keimanan dan ketekunan, kita bisa menghadapi segala tantangan dan mencapai keadilan, ujar Sekar dengan penuh keyakinan. Prestasi dan dedikasinya membuat Sekar diakui sebagai pahlawan nasional, mendapatkan penghargaan dari berbagai pihak. Dengan segala pencapaiannya, Sekar tetap rendah hati dan selalu mengingat bahwa semua keberhasilan ini adalah atas izin dan pertolongan Allah. Kasus Sekar menjadi titik balik bagi sistem peradilan di Arab Saudi, memicu reformasi besar-besaran untuk melindungi pekerja migran. Raja Saudi, yang terinspirasi oleh kejadian tersebut, memerintahkan pelatihan ulang bagi hakim dan algojo untuk memastikan keadilan dalam setiap kasus. Kita harus belajar dari kesalahan ini dan memperbaiki sistem kita agar lebih adil dan transparan, ujar Raja dalam pidato resminya. Pemerintah Saudi mulai mengimplementasikan program pelatihan yang berfokus pada hak asasi manusia dan perlindungan pekerja asing. Sekar diundang untuk berbicara di berbagai acara di Arab Saudi, membagikan pengalamannya dan mendorong perubahan positif. Keadilan bukan hanya sekadar kata, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata setiap hari, kata Sekar kepada para pejabat dan masyarakat. Kesadaran yang meningkat di kalangan masyarakat Saudi membuat mereka lebih peduli terhadap nasib pekerja migran dan memperlakukan mereka dengan lebih baik. Lembaga-lembaga internasional juga memberikan dukungan untuk memastikan bahwa reformasi yang dilakukan berjalan dengan efektif. Ini adalah awal dari era baru di mana keadilan dan kemanusiaan dihargai lebih tinggi, ujar salah satu pejabat tinggi dalam konferensi internasional. Dengan perubahan sistem peradilan yang lebih baik, kasus-kasus ketidakadilan seperti yang dialami Sekar menjadi semakin langka di masa depan. Setelah semua peristiwa yang menimpanya, Sekar merenungkan bagaimana keajaiban Allah telah membimbingnya keluar dari kegelapan menuju cahaya. Setiap ujian yang kita hadapi adalah cara Allah menguatkan imannya dan mendekatkannya kepadanya, pikir Sekar sambil membaca Al-Quran di rumahnya. Pengalaman pahit yang dialaminya membuat Sekar semakin memahami pentingnya ketabahan dan keikhlasan dalam menghadapi cobaan. Allah tidak akan pernah memberikan ujian yang melebihi kemampuan kita untuk mengatasinya, ujar Sekar kepada salah satu temannya yang tengah berduka. Dia percaya bahwa setiap langkah yang ditempuhnya adalah bagian dari rencana Allah yang lebih besar dan penuh hikmah. Dengan keimanan, kita bisa menghadapi segala tantangan dan keluar sebagai pribadi yang lebih kuat dan bijaksana, kata Sekar dalam salah satu ceramahnya. Sekar juga menyadari bahwa melalui penderitaannya, banyak orang yang terinspirasi untuk memperkuat iman dan ketakwaan mereka kepada Allah. Ketika manusia lemah, Allah memberikan kekuatannya. Saya hanyalah alatnya untuk menunjukkan kasih sayang dan keadilannya, ujar Sekar dengan penuh syukur. Hikmah yang diperoleh Sekar dari ujian ini membuatnya semakin teguh dalam menjalankan ajaran Islam dan membantu orang lain. Dengan segala pelajaran yang telah dipetik, Sekar melangkah maju dengan keyakinan bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang sabar dan beriman. Banyak orang yang mulai berspekulasi tentang kemampuan Sekar untuk bertahan hidup tanpa kepala, mengaitkannya dengan ilmu rawa rontek yang melindungi orang tak bersalah. Ini bukanlah ilmu sihir, tetapi semata pertolongan dari Allah, tegas Sekar dalam salah satu wawancaranya dengan media. Para ulama di Indonesia dan Arab Saudi mulai memperdebatkan fenomena ini, mencoba memahami apakah benar ada intervensi supernatural atau semata keajaiban Allah. Keajaiban ini adalah bukti kekuasaan Allah yang tidak terbatas. Kita harus selalu bergantung kepadanya dalam segala keadaan, ujar seorang ulama terkenal dalam diskusi panel. Sekar menolak anggapan bahwa ia memiliki ilmu khusus, menekankan bahwa hanya Allah yang memberinya kekuatan untuk bertahan. Saya tidak pernah belajar ilmu rawa rontek. Saya hanya mengandalkan keimanan dan doa saya kepada Allah, kata Sekar dengan tegas.
Diskusi tentang kejadian ini menyebar luas di media sosial, memicu debat di kalangan masyarakat tentang keajaiban dan intervensi ilahi. Ini adalah tanda bahwa Allah melindungi orang-orang yang benar-benar tak bersalah dan berserah diri kepadanya, ujar salah satu pendeta muda dalam sebuah acara televisi. Sekar tetap rendah hati dan terus berbagi pengalamannya, menginspirasi banyak orang untuk memperkuat iman mereka. Dengan dukungan dari para ulama dan masyarakat, fenomena ini akhirnya dianggap sebagai tanda kekuasaan Allah yang tak terbantahkan, menguatkan keyakinan banyak orang akan keadilan dan kasih sayangnya. Setelah menyaksikan keajaiban yang terjadi pada Sekar, majikannya merasa sangat bersalah dan memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Indonesia untuk meminta maaf secara langsung. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya sadar sekarang bahwa Sekar tidak bersalah dan saya telah menyesali tindakan saya, ujar majikan dengan air mata di mata. Di Indonesia, majikan Sekar disambut dengan campuran emosi dari keluarga dan masyarakat. Namun niat baiknya diterima dengan lapang dada. Kami menghargai permintaan maaf Anda dan berharap ini dapat menjadi pelajaran bagi semua orang, kata Sekar sambil memeluk mantan majikannya dengan penuh kasih. Majikan Sekar kemudian menjadi donatur utama lembaga amal yang didirikan oleh Sekar, mendukung upaya untuk membantu pekerja migran yang membutuhkan. Saya ingin memberikan sesuatu sebagai bentuk penebusan dan dukungan bagi para TKW yang pernah mengalami ketidakadilan, ujar mantan majikan dengan tulus. Lembaga amal tersebut mulai berkembang pesat, berkat dukungan finansial dan moral dari mantan majikan Sekar. Dengan bantuan ini, kita bisa memastikan bahwa tidak ada lagi yang harus mengalami penderitaan seperti yang dialami Sekar, ujar Sekar dalam salah satu acara peluncuran program baru lembaga tersebut. Kerjasama antara Sekar dan mantan majikannya menunjukkan bahwa perubahan positif bisa terjadi melalui pengakuan kesalahan dan niat baik. Dengan langkah ini, Sekar tidak hanya memperbaiki hidupnya sendiri tetapi juga memberikan dampak positif bagi banyak orang di sekitarnya. Kisah heroik Sekar menjadi inspirasi bagi banyak pekerja migran lainnya untuk berani melawan ketidakadilan dan memperjuangkan hak-hak mereka. Jika Sekar bisa bertahan dan memenangkan pertempuran ini, kita semua juga bisa, ujar salah satu TKW dalam sebuah pertemuan komunitas. Dukungan dari masyarakat membuat semakin banyak orang yang mau berbicara dan melaporkan kasus-kasus ketidakadilan yang mereka alami. Kita tidak sendirian dalam perjuangan ini. Bersama-sama, kita bisa membuat perubahan, kata Sekar dalam salah satu seminar motivasi yang diikutinya. Beberapa negara mulai memperbaiki regulasi dan undang-undang mereka untuk lebih melindungi pekerja asing setelah mengetahui cerita Sekar. Kita perlu memastikan bahwa pekerja migran diperlakukan dengan adil dan diberikan hak-hak yang layak, ujar seorang pejabat pemerintah dalam diskusi internasional. Lembaga amal yang didirikan oleh Sekar juga membantu menyebarkan kesadaran tentang hak-hak pekerja migran melalui kampanye edukasi dan advokasi. Dengan pendidikan dan dukungan yang tepat, kita bisa memberdayakan pekerja migran untuk melindungi diri mereka sendiri, kata Sekar dalam salah satu pelatihan yang diselenggarakan. Sekar juga berkolaborasi dengan organisasi internasional untuk memperluas jangkauan bantuan dan memastikan bahwa suara pekerja migran didengar di tingkat global. Dengan segala upaya dan dedikasinya, Sekar berhasil menginspirasi perubahan positif yang tidak hanya berdampak di Indonesia dan Arab Saudi, tetapi juga di seluruh dunia. Setelah melalui berbagai cobaan dan perjuangan, Sekar mengabdikan hidupnya untuk menolong sesama, memadukan dakwah Islam dengan perjuangan sosial. Ketika manusia menutup jalan, Allah membuka pintu yang lebih besar, kata Sekar dalam salah satu pidatonya yang penuh inspirasi. Dia terus memperluas lembaga amalnya, menjangkau lebih banyak pekerja migran dan memberikan bantuan yang mereka butuhkan. Setiap orang memiliki potensi untuk menjadi agen perubahan. Kita semua bisa berkontribusi dalam menciptakan dunia yang lebih adil, ujar Sekar dengan penuh keyakinan. Sekar juga aktif dalam menulis buku dan artikel tentang pengalamannya, membagikan hikmah dan pelajaran yang diperolehnya selama ini. Melalui tulisan ini, saya berharap bisa menyentuh hati banyak orang dan mendorong mereka untuk melakukan hal yang sama, ujar Sekar dalam wawancara media. Prestasi dan kontribusinya membuat Sekar dihormati dan diakui di berbagai forum internasional sebagai contoh nyata ketabahan dan keimanan. Saya tidak melakukan ini sendiri. Semua ini adalah atas izin dan pertolongan Allah, kata Sekar sambil menyebut nama Allah dalam setiap kesempatan.
Dengan hati yang penuh syukur dan iman yang kuat, Sekar terus melangkah maju, membantu orang lain dan menyebarkan pesan keadilan dan kasih sayang. Akhir yang penuh cahaya bagi Sekar adalah cerminan dari perjalanan spiritual dan sosialnya yang telah membawa banyak kebaikan bagi dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya.